Oke guys, ini kita udah sampai McD nih. Kita mau pesen, kita mau ngapain McD? Drive to aja ya. Makan dulu, lapar banget. Perjalanan jauh. Perjalanan tadi jauh banget. Nih, kita udah sampai McD. Kita mau drive thru dulu. Mau drive thru dulu kita, karena ya namanya juga perjalanan jauh kan. Jadi ya udah kita drive thru dulu. Sampai bertemu. Nanti kita pesen-pesen dulu ya. Tuh. Punya gua mana? Punya tadi gua yang Siapa ya? Lu ya? gua juga beef burger. Iya, sabar ya teman-teman. Lu tadi udah McFlurry udah. Aman. Aku lihat dulu ini. Lu pesen apa sih, Ini Peach? Queen. Lu tadi pesen apa? Fish fillet. fillet. Mana? Oh, Ini beef burger. ini beef. Oh, ini beef burger. Beef burger. Oh, filenya mana? Oh ya, jadi kita balik lagi karena Michelle fish fillet-nya nggak ada. Oke. Halo semuanya, jadi hari ini kita mau bikin mana HP gua? Hari ini kita mau bikin podcast. Podcast ICTC. tentang Betul. feminisme. Kesetaraan. Oh iya, itulah. Gimana, Vincent? Jujur kita semua bingung. Kita sebenarnya gimana ya? Kita kurang tahu nih tema-temanya nih, tema-tema feminis gini. Karena kayak sebenarnya jarang banget gak sih yang ada di kuping kita gitu ya. Benar. Bener gak sih? Jujur banget nih kita nggak tahu. Cuman nggak apa-apa, karena ini tugas jadi kita harus kerjakan ya. Betul. Nah, tapi sebelum itu kalian lihatlah ini tema-tema kita lagi tema-tema mobil gini, di dalam mobil gini. Kira-kira kita di mana sih, guys? Di mana? Coba ya. Kita pindah kamera dulu. Set. Asik. Jadi, lihat guys, bisa kalian lihat nih. Kita lagi di Pick 2. Asik. Woo. Nah, di dalam mobil ini ya ini anggota apa gimana sih member kelompok kita nih. Yang ini nggak kelompok nih. Nah, ini guest star kita nih. Wih. Di sini ada Daryl sebagai supir. Pelan-pelan Pak supir. Nah, di sini ada Michelle. Ada Queen. Terus di belakang itu ada Ardo. Sama ada Yeriel. Widih. Set, kita balik dulu. Asik. Oke guys. Kali ini podcast ini kan jujur rada berat ya. Berat. Kita disuruh ngomongin tentang feminisme. Gila. Sulit. kontroversial nih. Itu kontroversial, susah banget sih. Banyak jujur. orang yang terima dan ada yang tidak juga. Tapi kayak sebenarnya gimana ya? Gue sih di Indo jujur kayak belum terlalu denger banget feminisme. Kayak kalian ada yang bisa kasih tahu gak? Apa itu artinya feminisme? Kayak nggak tahu. Iya, definisi gitu. Biar kita kan ngobrolnya enak lah. Kalau gua tahu artinya Lebih paham gitu kita kan ya. paham. Menurut gua dulu nih. Boleh. Feminis. Sabar. Feminis kan cewek female. Iya, pokoknya gitulah. Iya, jadi kayaknya kalau saran apa kayak definisi dari kalian, jawaban dari kalian tuh mungkin bisa lebih diterima karena kan cewek. Ya, kita cewek. Ya kan sih? Cewek dulu ya. Iya, coba cewek dulu. Singkat aja ya, nih kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tuh. Ya, dan lanjutkan, dan menurut gua kalau misalnya feminisme itu jadi dia tuh kayak gerakan sosial atau gerakan masyarakat di mana dia itu untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh kan, kalau misalnya kita tahu laki-laki dengan perempuan yang lebih sering dihormatin siapa? Laki-laki. Jujur laki-laki. Jujur Laki-laki sih. Izin banget. Laki-laki sih kayaknya. Emang Kan yang lebih berkuasa kan orang-orang taunya laki-laki. Ya. yang gue tahu juga kayak gitu emang pasti. Wah. Gua sebagai cowok ya jujur-jujuran aja kan kita udah Gua berempati
cowok berempat nih. Iya. Kita ada ya kalau bisa Termasuk feminisme nggak sih ini? Udah termasuk feminisme. kalau yang gue lihat ya emang pasti cowok lah, ya nggak sih? Ya nggak sih? Feminisme Bahkan- sebenarnya. yang belakang gimana? Setuju sama gue nggak? Kok gitu sih? Coba menurut kalian sekarang. Iya. Kita setengah-setengah. Boleh dah, coba menurut kalian dulu deh. Masing-masing. Cowok pasti berkuasa lah. Gua apa lu dulu ya, lu dulu. Kalau menurut gua feminisme tuh kayak salah satu tempat perempuan untuk menyuarakan Menyuarakan. yaitu menyuarakan hak-hak mereka, kesetaraan itu. Ayo. Gua setuju sama kata Iril sih, kan kayak nggak semua apa ya, maksudnya nggak harus semua cowok yang dihormatin, cewek kan juga berhak. Ini baru namanya lelaki. Yoi gak? Pak sopir. Belum Pak Sopir. Pas supir dah ya, pas supir. Kita gimana, Pak Lu Sopir? setuju sama gua kalau misalnya cowok yang harus berkuasa atau enggak? Secara general dan secara stereotip ya. Iyalah. Iya. Ya pasti nggak sih? Iya maaf. Tapi ada tapinya nggak nih? Tapi. Lu liat Kim Jong Un nggak? Kenapa? Kenapa dipilih jadi Kim Jong Un? Ya Allah. Kenapa Der? Kenapa Der? Enggak, gini deh. Donald Trump 2 kali ngalahin siapa? Gua tanya. Hillary Clinton sama siapa? Sama Biden. Biden. Biden cowok. Dan cewek yang Siapa? cewek. Siapa lagi namanya? Harris. Nah, Itu dia. Kamala Harris. Bayangin, dia kalah dia menang 2 kali lawan cewek. Gila enggak tuh? Berarti lu menganggap wanita nggak bisa apa-apa, Der? Iya, enggak. Cuma bercanda. Turun ya. Megawati apaan, Der? Megawati. Waduh. Bagus lu. Kayak itu cuma jokes ya. Jangan kayak tunggu dong. Jokes. Nggak, jadi sebenarnya apa? Feminis ini ngomongin tentang kesetaraan gender ya. Secara gender, terutama bagi para kaum wanita. Iya, karena kan feminis. Iya. Ya, So. jujur yang gue lihat saat ini izin banget nih, emang ya gimana sih, kita lihat lah pemimpin mau dari perusahaan, sekolah, sekarang presiden itu cowok. Jadi menurut gue kayak feminis apaan sih, kan ya emang pasti cowok yang harus berkuasa. Jadi ya itulah, kalau menurut gue feminis gue kurang masuk sih, kurang masuk, jujur banget. Tapi kan Izin. sekolah kita ujian nih. Budia. Ketua OSIS siapa? Jadi, Ketua OSIS. Ketua OSIS Gabriela. Iya. Perempuan tuh dua-duanya. Iya. Waduh. Ketua kelas kita. Ketua kelas kita. Saya. Kita. Beda kelas. Udah lu keluar aja deh. Nggak usah jauh. Nggak, udah jangan. Jokon Lee. Nggak usah jauh-jauh ke ketua kelas, ketua OSIS. Wali kelas kita cewek apa laki-laki? Cewek. Urina. Bahkan 12B Dedero. Siapa? Siapa ya? Miss Eri. Oh iya. Lu masih Jokes. Kita nggak boleh disrespect itu, Mister Diko kan 12C guys. Oh iya. Nggak boleh disrespect. Itu dia, saya di pihak Mr. Diko. Jadi doang nih masa Mas Dut ini. Malah dia nggak ngajar itu juga ya, ICTC di 12C ya. Iya sih. Iya, belum. Next term. Parah banget Mr. Diko, jadi sebenarnya dia di 12A atau 12W ya. Iya. Parah banget. Jadi gini, lanjut lah. Jadi kita belok. Enggak, ini kita ngomongin feminis dulu nih. Gimana nih? Oke. Coba Kayak contoh nyata. tadi kan udah contohnya kan tadi kayak Jatuh. enggak kan tadi Miss Rina Oh. dan lain-lain. Oh. Oh iya. Nah, kita geser dulu nonton nih. podcastnya itu, Vin. Hah? Lu nonton podcast tadi di TikTok itu. Iya nih. Oh iya sih, itu feminis. Cinta Laura itu katanya feminis banget. Tapi gue juga lihat banyak di TikTok anti feminis juga. Jadi sebenarnya plus pro kontra nggak sih? Apa yang ngomongnya pro kontra ya? Iya benar. Yang membuat pro kontra menurut gua itu pandangan mereka sih. Dan Pandangan cara mereka, pola pikir mereka. Kayak contohnya
salah satu di kita bawa agama deh, di agama Islam. Agama Islam itu setahu gua itu membolehkan laki-laki untuk terserah mereka mau beristri berapa. Poligami, iya poligami. Kepada istri itu. Tapi kalau untuk cewek, kalian tuh jarang kan untuk mendengar kalau misalnya boleh nih cewek punya suami lagi, apalagi ngeduain gitu kan. Kayak jarang. Tapi kalau cowok tuh kayak seakan-akan itu tuh nggak haram gitu, ngerti gak sih? Dinormalisasikan. Gitu. Berarti walaupun lu cewek lu pasti pro feminis ya. Soalnya tadi gue liat di TikTok. Gue liat di TikTok ada juga maksudnya cewek yang anti feminis. Nggak tahu kan? Gue nggak tahu. Mungkin dia tomboy. Oh, iya. Nggak juga juga sih. sih. Tapi ya balik lagi tergantung cara pandang mereka. Iya benar masing-masing. Cuman gini nih, gue langsung kasih contohnya ke kalian gitu. Misal feminis cewek nih. Kalau orang-orang kan bilang cowok harus kerja. Emang cewek nggak bisa? Bisa. Tapi biasanya kontroversialnya tuh cewek-cewek kerja di bidang-bidang yang biasanya cowok kayak hard labor. Iya sih. Bahkan setahu gua banyak cowok-cowok yang kayak kadang-kadang tuh merasa tersaingi. Misalnya lu punya istri nih, misalnya satu cowok punya istri, cowoknya ini nggak kerja tapi ceweknya kerja udah berpangkat tinggi, pasti cowoknya minder gak sih? Iya. Karena secara harafiah cowok itu harus mencari nafkah. Nanti dilihat tetangga aneh-aneh ya. Iya betul, bisikan tetangga, bahkan bisikan mertua kali kayaknya. Killer banget. Tapi sebenarnya gue lebih setuju ya cowok yang udah pasti harus kerja. Kalau dari gue ya, cowok tuh udah pasti kerja karena ya emang secara harafiah emang harusnya cowok gak sih kayak cewek. Cewek ngapain kerja? Emang cewek ada punya kekuatan itu. Gambak nih. ya gitulah. Berarti lu menganggap yang apa namanya? Yang kata-kata orang yang ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur. Berarti lu setuju dong berarti sama itu. Jujur. Izin banget. Berarti lu nggak setuju? Berarti lu setuju kalau misalnya cewek itu lemah dong? Enggak, gue mikirnya kayak gini. Jadi kan gimana ya? Gimana? Aduh. Oke, kita membahas yang rada berat Potongan ya. gerak. Kita mulai berat nih. Izin banget. Gini. Sebenarnya gua sedikit setuju cewek itu kerja. Cuman gua maksudnya kayak lebih pro kalau misalnya cowok emang harus kerja karena ya gimana sih, kita harus melihatin sisi gentleman kita dong. Kalau cewek kerja, gue mikirnya lebih kayak aduh, Jaga anak. si cowoknya ini kurang gentleman. Iya, yang paling bener tuh sebenarnya cewek harusnya lu jaga anak aja lu. Tapi kalau misalnya dia belum punya anak? Ya udah ngapain sih? Gitu. Beda konteksnya dong. Beda lagi nih, kita jauh lagi nih. Oke. Menurut gua kayak apa ya? Ibu jaga anak. Betul, iya. Ibu jaga anak. Bapak nggak mungkin kan? Cewek Iya, itu jaga maksudnya anak. emang nggak mungkin. Mungkin aja. Nggak bisa nyusuin gimana? Ya enggak kan ada. Maksudnya kan bisa aja bapak. Ya kalau Sabar. Misalnya masih bayi nih. Masa bapaknya yang ngurus? ya kan emang ada satu hal yang nggak bisa dilakuin sama bapak-bapak ya, contohnya kayak menyusui atau ya apa, tapi kan bapaknya bisa nemenin anaknya main atau apa, Ya ganti bisa, popok anaknya. bisa. Tapi nggak sepenuhnya. Iya. Nah, benar. Tapi berarti kalau misalnya nggak sepenuhnya bapak yang jaga, berarti aduh gue mau ngomong apa ya? Berarti lu menganggap bahwasannya ibu tuh nggak boleh ngapa-ngapain dong? Kan harus menjaga anak terus. Kalau misalnya Ya. lu bilang nggak selalu semuanya. Gini. Kalau dari gue ya emang ibu. Seorang ibu itu Ya. layaknya menurut gua ya, ini menurut gua. Sorry mister. Izin ya. Menurut gua ya emang harus di rumah udah. Kalau misalnya nggak punya anak ya udah lu ngapain kayak bersih rumah, nyuci piring, ngapain masak gitu. Karena ya emang pekerjaan itu emang harusnya cowok. Kalau itu gue
Rada setuju sama, enggak, gue setuju sama dia. Cowok memang harus mencari nafkah untuk menunjukkan sisi gentleman-nya. Iya. Tapi Kecuali bukan harus berarti cowok. wanita nggak bisa apa-apa. Ya. Setuju. Setuju dong. Enggak. Ya, Coba setuju. kalau lu Setuju Fashion sama Week itu. Victoria Iya, pakai gila. bikini kan nggak mungkin kan cowok. Ya itu kan beda konsep lagi, beda konsep lagi. iya, Jangan iya, samain. Iya iya iya. Tadi tiba-tiba lu ke child free. Itu lo ya. Enggak dong. Asik. Jadi menurut Lanjut. Aneh. Ngomong. menurut gua kesetaraan gender itu gimana ya? Gua kurang setuju lah dengan kesetaraan gender karena ya Jadi lu patriarki harga mati gitu. iya karena ya gimana ya? Ya emang cowok yang kerja harus cowok, nggak mungkin cewek. Cewek tuh kayak susah banget ngapain terus gitu. dong, terus dong. Tapi kan nggak semua cewek tuh apa ya betah gitu di rumah. Iya. Paling dia ngurus anaknya sampai udah umur setahun 2 tahun, anak udah mulai bisa dijaga mbak. Betul. Nah berarti 5 tahun lah. Ya 5 tahun lah. Betul. Ya kan gini, kenapa kan tinggal kayak cowok kerja, lu tinggal nikmatin duitnya. Kenapa harus lu ikut kerja juga? Ngapain lu Bosan juga? tahu. Enggak. Masa talenta nggak boleh pakai? Enggak. Kalau dia Sorry. Kan pedal kan. Ada pedal. Pedal pas dong. Lanjut dulu ini. Podcast. Gimana? Jadi menurut gue sih kayak gitu ya. Lu tinggal nikmatin duitnya. Lo kalau lu Nggak, gini, kalau lu males 12 tahun buat apa? Iya. Ya. Tinggi sekolah ngapain kalau ujung ya biar pinter. Ya terus Tapi ngapain sorry, pinter di rumah doang? banget ya, menurut gua kan nggak semua ekonominya Betul. bagus. Izin juga menurut sih. gua. Jadi mungkin dia sambil ngebantu suaminya juga mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Working couple. Yo, that's right man. Tadi kan lu pro sama gua. Kenapa? Gini. Jadi laki-laki itu memang harus cari nafkah. Tapi lebih seru kalau lu jadi laki-laki ngantar anak lu ke sekolah. Ih bener. Your dream ya. Your dream. Nyambung nih. Kasurin aja. Kebanyakan minum Coca-Cola. Kebanyakan Ini lah geser nih kameranya, geser lu. Geser ngomong dulu lah, geser lah. Nggak, tetap gua kelihatan bolongnya. Gini aja. Nggak, tetap menurut gua nggak setuju banget. Soalnya karena gimana ya? Kayak gua aja kalau ngelihat misalnya kayak cewek di kantor terus dia kayak ikut ngetik gitu. Kayak aneh aja gitu, kayak ngapain sih? Gitu. Kok aneh sih? Kan Ya. berarti dia independent woman. Ya gimana ya? Pokoknya Salah mau gue sensor ini. Salah sensor. Salah kundang. Aneh aja gitu karena kayak menurut gua Aneh supir. cewek itu lebih baik di rumah. Udah lu ngapain kayak masak kayak apa kayak. Ya, Jadi ntar kenapa sih? Kenapa lu dengan statement lu itu lu pede banget gitu? Hah? Iya, pede banget. Ya karena gimana ya? Kita sebagai cowok, kita harus kasih lihat sisi gentleman kita lah. Kita harus cari duit, kita harus punya uang banyak biar cewek kita. Ngurus anak kan juga gentleman. Iya. Tapi misalnya nih, lu udah tunjukin sisi gentleman lu, tapi istri lu tetap mau kerja gitu gimana? Iya, lu bolehin apa Lu enggak? bolehin istri apa lu enggak? kerja? Masa enggak lu bolehin? Jujur, Jujur. cewek juga deh. Sebenarnya gini, gue juga mikir tadi baru kepikiran banget nih. Cewek itu gampang banget ngeluh. Cewek itu gampang banget ngeluh. Jadi kayak apa ya? Ntar kalau kerja juga dikit-dikit ngeluh, sama aja ntar pulang ke rumah capek. Jadi kayak ntar hubungannya tidak romantis dong mereka misalnya udah bersuami istri Tapi gitu. kan walaupun dia ngeluh itu kan pilihan dia. Iya, pilihan dia. Ya ngapain pilihan dia tapi dia ngeluh? Daripada di rumah Setiap kalau orang juga, pasti bakalan merasa ada di titik itu nggak sih? di situ lu harusnya nunjukin sisi gentleman lu. Nah dong. iya itu, lu harusnya bisa copy paste dia. Jadi gagal lu jadi cowok lu gagal, Vin. Gagal. Enggak gini lah. Apa? Gini. Apa? Gini. Dari gua. Mungkin gua anti feminis kalau gua ngomong kayak gini. Kalau cewek Dulu ke Oh, ya. Mas. Izin. cewek itu kebanyakan ngeluh. Terus Ah. kayak apa pasti ada aja halangan-halangan gitu. Jadi kayak ngapain sih? Lu nggak usah kerja udah kalau nggak mau ngeluh, lu nggak usah kerja. Lu tinggal nunggu di rumah, lu masak aja udah. Tapi kadang mereka di rumahnya ngeluh. Iya. Nah, itu gua
Gua anti feminis ke situ tuh. Enggak. Cewek tuh kenapa kebanyakan ngeluh sih? Daripada dia stres di rumah, mending dia kerja. Kalau secara harafi dari Iya. sananya Iya. dari cewek. Nah ya udah, berarti apa? Nggak ada kesetaraan gender itu nggak ada ya emang. Cowok walaupun ngeluh, tapi tetap dikerjain, Ya tetap. cewek juga Ya, cewek gitu. juga. Enggak, tapi ntar kayak gini. Aduh mas banget, ntar dia upload story lah, apa lagi mas Kan banget tetap kayak aja gini. bekerja. Bisa kalau begitu dikerjain sama dia. Wah. Aduh, capek banget Amin. tugas Mas Dut banyak banget nih, tapi Oh, dikerjain. aduh, Tapi dikerjain sama Michelle. Bener-bener. Ya kan, Mit? Bener banget. Nggak, gue tetap gak setuju dengan itu sih. Kenapa sih lu gak setuju, Chen? Ya iya, Apa sih? daripada nih kita misalnya ada di rumah, misalnya kayak cewek kerja, cowok kerja, oke, cowok kerja udah capek, terus tiba-tiba pulang ke rumah, ceweknya juga pulang dari kerja, terus cowok kan biasanya ya jujur, cowok kalau capek atau gimana dia lebih baik diem daripada ngeluh-ngeluh gitu kan, tiba-tiba pulang ke rumah ceweknya cerewet banget, ngeluh ini itu, ya, jadi kayak wah, gue udah capek banget. Coba lu lihat dari point of view ceweknya. Ya. Emang dia gak bete lihat cowoknya diem doang terus Lah, dia enggak, didiemin. enggak maksudnya ya cowok tuh kadang tuh memendam rasa capeknya dia, rasa apa ya dia, tapi tetap apa kayak masih bisa ngobrol sama ceweknya itulah. Kalau cewek kan mau nggak ada masalah pun ngeluh, ngapain aja tuh ngeluh semua apapun dieluh-eluhkan, di mengeluhkan itu. Makanya itu ada banget. BTW lihat tuh. Wih. Bentar lagi. Bentar dulu. Bentar lagi ada nyala-nyala nih. Mana HP gua ya? Oh ini HP gua. Iya. Lihat kanan kiri. Wih. Kasih lihat dulu. Oh, Wih, keren Habis banget. epic. Maaf, distract, Udah, ya, epic ya. ke distract lihat tuh. Ih, keren banget. Kita kan di pick, Bos. Asik. Izin banget ya, maaf, izin banget. Oh, lanjut. Pokoknya gue lebih nggak suka ke gara-gara mereka ngeluhnya sih. Karena jadi kayak tapi kan gak Kayaknya- semua begitu, Chen. Iya gak semua begitu. Kayaknya itu bukan anti feminis. Emang gak suka dengar Agak- kata. Itu masalah pernikahan gak sih? Agak melenceng. Masalah relasinya gak sih? enggak ada relasinya, ada dong sama feminis. Maksudnya kayak ya itu, ngapain kalau lu ngeluh, lu kerja. Itu loh, maksudnya kesetaraan gendernya tuh nggak ada. Jadi ya daripada energi lu capek-capek dibuang buat kerja, mending ya udah lu di rumah aja udah. Ya, mau cari info kan Juga. kita kan nggak pernah tahu ini ya kehidupan orang tiba-tiba amit-amit cerai atau gimana kalau begitu. Jujur, Lebih milih cerai ya lah. kagak lah. Jujur, berarti mereka dalam hubungan itu nggak bener. LITE. Ya kan kalau kita harus hidup masing-masing, harus nyari duit juga dong. LITE. Hah? Harus nyari duit juga dong. Biar tapi- independen. Menden. Iya sih, jujur. Nah, tapi Iya sih. iya. Independent woman. Iya. Jadi lu anti feminis apa enggak nih? Tahu. Jujur ya, Get the bright side. Krisis nih. ya gimana ya? Cuman maksudnya Krisis identitas. gini deh. Oke. Gini deh, misalnya nggak ada pilihan lain, terus lu ini si cowok nggak ada pilihan lain, terus ada satu lowongan pekerjaan paling bisa membuat apa ya, mereka dapat duit, itu jadi kuli, gimana? Pasti Ini dia apa? mau. Ini ceweknya. Iya. Ceweknya jadi kuli. Iya. Ada aja nggak Kayaknya sih nggak yang bakal mau? diterima Nggak juga bakal. sih. Iya. Ya Kayaknya tapi kan itu udah paling mepet. Paling mepet. Iya. paling mepet Ada pinjol aja paling nggak mepet sih? nggak sih? Iya, pinjol yang paling mepet. Ya. Ya. Iya. Kok kalian Lalu dari situ dia nyari kerja nggak? Iya. Harusnya sih gitu sih. kok kalian gitu sih? Udah lah, geser, lu bantuin dong. Iya guys. Kan lu anti feminis juga nih. Kita udah undang lu nih. Mm-mm. Gini deh, enggak, gue mau pertanyaan buat kalian. Coba. Untuk waria deh. Iya. Waria apakah gimana ngomongnya? Waria. Waria berarti butuh feminis atau enggak ya? Jujur, waria kan berarti Ya kan butuh gak sih? Berarti kan kan dia feminisme ya, waria ya. enggak, tapi jujur dia cowok. Ah, Dia cowok. Tapi itu laki-laki. kan kalau kesetaraan gender lebih lebih perempuan mau disamain haknya sama iya laki-laki. perempuan. Nah kalau kan dia kan waria, terus apakah dia butuh feminismenya itu? Dari kalian deh, kan secara fisik kuat. Nah, makanya gini kan kalau di Thailand kan mereka tetap dimasukin militer, wajib militer. Iya Ya betul kan? betul betul. Lu kan harusnya dukung gua.
Apa? Mau jatuh bentar. Betul. Nah itu tuh, kayaknya itu yang menarik dari sini ya. Wih Kirim gimana waria? Apakah kalian setuju dengan waria diberikan di apa ya? Diberikan Didukung privilege. untuk feminis itu. Enggak. Masukin aja militer, bodo amat. Nggak jujur, lu kan bareng gua, jadi lu Nah. pasti nggak setuju sama gua. Yang lain Lu deh. nggak boleh menghakimi dia gitu dong, kan terserah dia. Lu sama gua kan? Oke, gitu lah. Gua tanya, coba waria gimana? Coba lo jawab dong. Waria butuh feminisme nggak? Gimana ya gitu? Bingung kan kalian nih? Sekarang kita tanya, waria berarti ada sisi wanitanya loh. Ya. Gitu. Kan dia pengen jadi cewek. Iya, dia Ya. pengen jadi cewek. Iya. Tapi secara fisik dia cowok. Dia kuat ya. Iya, jadi maksudnya nih, kalau misalnya dikerjain jadi kuli bisa aja dong sebenarnya. Ya bisa. Bisa aja. Kalau mereka mau. Tapi kan kalau misalnya apa disuruh kerja jadi kuli kayaknya itu masuk feminis deh, kayak jadi kayak nggak kesetaraan gender gitu. Kalau menurut gue ya. Ya lihat aja batangnya. Darah. Atau di supirnya dia. Supirnya nggak benar nih. Serius. Jadi gimana ada waria kalian tuh? Kalian pikirin dah gimana waria? Waria butuh feminis atau enggak? Kayaknya seimbang deh. Bingung gimana? Apa itu imbang? Kan fisik cowok. Nah, jiwanya jiwa perempuan. Jadi menurut gua seimbang sih di situ. Seimbangnya gimana nih? Jadi dia dibutuh apa? Kita harus Kita setarain atau enggak? setarain atau enggak nih? Ya seimbang lah. Ya masuk dikit. Tapi ini kayak pembahasan kita udah mulai aneh-aneh. Kayaknya gitu. udah melenceng deh. Tapi Kalau waria melenceng gitu. tapi kalau misalnya pertanyaan lo kayak gitu ya, Vin. Nah, Kalau menurut gua itu waria itu membutuhkan yang namanya feminisme. Kenapa? Karena kalau menurut gua mereka tuh untuk mengakhiri atau menghindarkan yang namanya penindasan seksisme atau bisa dibilang seksisme. Oh iya, tuh masuk kan? Masuk Itu masuk. mana? Oh. berarti mereka mengakhiri pendiasan mereka melalui Seksisme sih, seksisme untuk ini apaan? Sorry. Ini Oh, ini bagus itu. Ini kayak keren gitu ya, mall gitu ya. kan nggak pernah kesini. mau Belum. Mampir abis ini. Mau mampir sih. Ya kita Nanti kita abis ini transition ya guys. Iya. Kita sambil jalan nih. Kita lihat di luarnya tuh gila, keren banget gila, keren banget. Gila. Keren banget ya luarnya. Tapi barang-barangnya branded semua. Ya lanjut. Back to Oke. topic. Jadi kenapa gue bilang waria membutuhkan feminisme? Salah satunya adalah untuk yang namanya mengakhiri atau ngestopin yang namanya seksisme. Dimana seksisme ini itu adalah seseorang yang beranggapan bahwasannya satu kelamin ini tuh selalu superior atau satu kelamin ini tuh selalu lebih tinggi lah ngomongnya. Oh berarti jatuhnya menurut gue jatuhnya dia tuh waktu dia jadi cowok dia itu feminis. Iya, Dia tuh pro feminis ya. betul. Bener ya. Iya, Sebenarnya. makanya tapi karena mungkin omongan dia nggak didengar atau gimana, Iya. makanya dia akhirnya merubah dirinya menjadi cewek Bener. itu agar dia atau Supaya enggak lebih didengar dan lebih kayak diperhatiin gitu iya loh. atau enggak waktu dia jadi cowok dia malah nggak dapat kesetaraan gendernya itu, iya nggak sih? Benar. Dia merasa identitasnya jadi Iya jadi kayak Karena nggak, kayaknya kalau misalnya cowok tuh jarang buat diperhatiin dan didengar daripada cewek nggak sih? makanya dia beralih gitu, Beralih pindah. beralih gender gitu. Bisa jadi. Jadi gimana nih? Atau dia merasa dia tuh pengen lebih cakep lah intinya. Pengen lebih cakep. Karena waktu cowok nggak laku. Bisa jadi kan kita nggak ada yang tahu. Kesetaraan gender. Gay, teman-teman. jadi voting lah apa ya. Aduh. Kita ngobrolannya udah makin Kita aneh ya. Udah melenceng Makanya. ini, udah melenceng ini. Balik ke topik feminisme. Ya namanya juga podcast ya. Podcast pasti bakal Ada ngalor melenceng-melencengnya. ngidur lah. Karena Maaf ya. pasti omongannya ya bakal muter-muter gitu. Melenceng dikit mas. Melenceng dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi
Kita lanjut ke feminis aja deh. Ya. Ini kayak kita udah mulai jauh banget nih. Jadi feminis menurut kalian itu tentang kesetaraan. Kesetaraan gender. Apalagi yang bisa diomongin ya? Kalian ada Oh ini, ya, gue mau nanya, feminisme tuh setahu gue salah satu contohnya tuh kalian tau film Barbie nggak? Tahu. Nah menurut kalian pandangan kalian terhadap itu film Barbie gimana? Jelek sih. jujur. Lu cuping. Tapi gue kurang nonton sih Barbie. Gue kira sejarahnya Barbie, Cok. Barbie. Emang apa lu tahu sejarahnya? Sejarahnya Barbie. Iya. Gak tau, pokoknya dibuat sama Mattel lah. Enggak, Enggak pokoknya balik ke Barbie, feminisme gimana? feminisme Barbie itu gimana? Gue jujur nggak nonton Barbie Tentang malah. apanya? Gue jujur nggak nonton Barbie. Iya. Kayak menurut Jadi kayak Ken itu, yang cowoknya ini, dia ibaratnya mengidolakan Barbie, dan di dunianya Barbie ini yang diidolakan atau yang lebih dominan tuh wanita. Ngeri nggak? Iya, Terus iya, waktu benar. Barbie ini teleportasi ke dunia nyata, dia ngeliat kok di dunia nyata ini orang-orang lebih dominan laki-laki. Dia bingung. Terus Ken ini juga ikut kan sama Barbie kan ke dunia nyata. Iya. Nah karena Ken ngeliat semua ini, dia egonya makin tinggi dong. Nah yang gua tahu cuma itu doang. Oh ya masuk sih, masuk. Ada yang nonton nih. Jatuh nonton dong. Dia jatuh apa? Nonton lah, orang ada komersial Chevrolet-nya, gak usah sih. Wih. Coba jelasin. Dijelasin. Jelasin. Tadi kan udah. Kurang jelas. Gimana ya? Orang jelas. Jadi waktu itu Barbie kan lari tuh Lari. ke bawah. Nah, dari perusahaannya Barbie-nya itu sendiri kan. Dia dari perusahaannya larinya pakai Chevrolet ini, Cok. Apa namanya, Traverse kan. Terus dikejar pakai Chevrolet Suburban. Gila. Lihat kita di jembatan nih, lihat guys. Wih, kita di Kayaknya belum jembatan. dilap deh. Iya, kayaknya belum dilap. Ntar ya. Kita di lewat dong nih di jembatan nih, widih. Keren. Ya keren, lewat. keren. Pasti nih Mister bisa lihat dari ujung-ujung sini nih. Widih. Kayak ada muka Quincy tuh. Nah, film. Jadi gimana? Balik lagi Barbie. film Barbie Balik gimana? ke film Barbie. Enggak, terus pandangan si Barbie tentang dunia nyata gitu yang dominan laki-laki gimana? Jadi Kan kita nggak Kaget. nonton. Kaget. 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 Nah, gue cuma tahu sekedar itu, dia kaget. Tapi gue nggak tahu abis itu dia dia kenapa. kaget, dia bingung kok apa ya di dalam kehidupannya gua kenapa banyak apa ya lebih di cewek-ceweknya yang di kehidupannya si Barbie ini lebih kayak dihormati, disayangi sama laki-lakinya, terutama Ken. Ken ini kan kalau kalian tahu kan suka banget kan sama si Barbie ini. Jadi setiap Barbie mau ngapain, si Ken ini punya insting lah, dia tuh langsung nolongin si Barbie. Tapi ketika dia kabur dari kehidupannya dia itu sendiri, dia pergi ke dunia nyata, dia ngelihat bahwasannya banyak orang di dalam kehidupan nyata itu nggak peduli sama cewek. Dalam arti bukan nggak peduli adalah mereka jarang banget yang namanya perhatiin cewek. Nggak kayak si Ken nih, tiap kali dia perhatiin Barbie. Sebelum Barbie mau apa, dia udah tahu mau apa. Karena menghormatinya si Ken dan sesayangnya dan seidolakannya si Ken ini ke Barbie. Jadi dia udah tahu apa yang si Barbie mau lakuin. Beda sama kehidupan nyata. Justru laki-laki itu kalau setahu gue ya di film Barbie ini, si laki-lakinya ini justru dia tuh kayak pas dia ngeliat laki-laki yang ada di situ, laki-lakinya tuh satu nggak peduli sama perasaan perempuan. Barbie-nya ini tuh nggak peduli laki-lakinya ini tuh nggak peduli sama perempuan-perempuan yang di situ. Malah yang Barbie lihat bahwasannya laki-laki ini lebih yang tadi Vincent bilang, lebih kuat, lebih superior, iya lebih dominan gitu. Ibaratnya orang-orang korporat tau lah. Ya. Ya betul. Udah mulai kepikiran sebenarnya. Jadi gimana menurut kalian? Cara pandangnya Kayaknya anti feminis susah ya buat dihapus gitu. Iya. Soalnya kan udah turun temurun. Betul. Jadi kayak orang yang apa ya? Ya kayak Dan- tiap orang punya pandangan Iya. juga lah. apalagi kan dunia modern ini pemikirannya orang-orang makin terbuka kan. Iya. Yes. Open minded. Open minded. Dan menurut gue sih salah satu faktornya adalah dari kepercayaan yang mereka pegang itu juga
sebenarnya ada beberapa yang menganut feminisme, anti feminisme. Wow. Kayak salah satu contohnya yang tadi kita sebutin yang tentang di agama Islam, dan juga banyak pandangan-pandangan orang, terutama menurut aku sendiri ya, sebagai orang sebagai maksudnya aku penganut agama Kristen, orang-orang tuh banyak yang berpikir dulu tuh yang diciptain pertama kali siapa? Adam. Dan Hawa itu dari tulang rusuknya Adam. Makanya kenapa orang perempuan harus menghormati laki-laki, itu yang mereka pandangin adalah agamanya mereka tuh karena itu. Karena Adam pertama kali yang dibuat, dan cewek itu dibuat dari tulang rusuknya laki-laki, dimana kalau misalnya laki-laki belum ada berarti cewek nggak ada gitu pemikirannya mereka. Apalagi kan dulu gereja Katolik berdominasi banget tuh sebelum ada kayak internet. Jadi orang-orang terbatas pemikiran mereka. Mereka ngikutin Alkitab sama apa yang diberitakan ya. Tapi kayak gue punya pertanyaan buat kalian berdua deh, berarti ini kan karena cewek-cewek ini feminisme kita. Aduh, ya. Berarti kalian pengen kerja gitu? Pengen. Untuk di luar, untuk masa depan kalian pengen bekerja gitu. Enak loh jadi independen. Dia nggak tadi di McD, ibu-ibu bawa Mercy. Oh iya, gue kira yang kerja. itu bentuk kesetaraan gender juga loh. Kesetaraan gender. Dia talented kan? Iya, multi talented. Betul. Kok diketawain sih? Kalau Der, jangan-jangan itu suaminya punya terus dia cuma bawa Der. Nggak apa-apa. Gak ada yang tahu. Tapi kalau menurut gua kayak ini agak melenceng sedikit ya. Kan kalau misalnya sekarang itu kan kita di kelas 12 ini ada yang namanya magang. Ya. Nah, menurut gua kenapa gua bilang gua akan pengen kerja nantinya? Karena kita dari sekarang itu udah dipersiapin nih, kalau misalnya lu mau kerja ataupun enggak, lu rasain dulu sekarang magang tuh kayak gimana, kerja tuh kayak gimana. Karena pandangan gue sendiri, gue tuh pengen ngebahagiain orang tua gue dengan duit gue sendiri. Itu menurut gue. Jadi makanya kenapa gue pengen kerja. Lu anak tunggal ya soalnya? Enggak. Oh enggak? Ada kakak gue. Oh lu udah kakak? Oh. Iya. Kayaknya anak tunggal. Widih. Setuju banget. Iya sih. Gue mulai Kepikiran kan? Mulai terbuka. open minded. Terbuka. sedikit lah. Lu bayangin punya istri yang kerja, lu bisa afford 30 juta per bulan nyicil nih di PIK nih. Iya nih. Nggak mau. Oh itu ya. Ini lihat. Oke guys, kita iklan tuh. 30 juta per bulan. 60 kali. Jelek banget lagi. Mending gua beli 3. Tiba-tiba banget. Itu gunanya join income. Wih, oke. Betul. Kaget. Jadi iklan. Bagus ya brandingnya. Kayaknya geser dari tadi iklan mulu dia. Kan gua real estate ya. Lu Tapi pick 2 itu anti banjir, Bro. Anti banjir. Mau hujan sebadai apapun nggak banjir ya. Iya, soalnya katanya mereka punya Tanggul. punya danau buat resapan. nahan gitu lah, pokoknya gitu lah. Lu Emang nggak yang ngomongin fake ini. Iya. Feminisme. Feminis. Kita balik ke feminisme. geser dulu ini. Geser apa nih? Berikan gua pertanyaan. Coba apa deh? Apa ya? Apa Nah, deh? berarti sekarang lu udah mulai open minded, Vin. Gue udah mulai Wah. kebuka sedikit lah. Tujuan kita bikin Vincent feminis ya guys. Iya. Jujur Kita semua feminis. belum terlalu, cuman ya udah oke lah kayak Make sense. mulai oke lah. Toleran lah ya. Tapi karena jujur menurut gua ada pandangan wanita yang cowok tuh nggak bisa lihat. Jadi Iya, benar, gua benar. gara-gara kalian tadi ngobrol-ngomong Iya, kayak iya, gitu, gua mulai kayak ya sih, menurut gua kayak ada pandangan wanita yang cowok nggak bisa lihat, makanya mereka dibutuhkan di pekerjaan atau di mana gitu-gitu sih. Oh. Gua mikirnya kayak gitu sih. Ini sama satu lagi, kita jangan ngomong ini zaman sekarang, kita coba bukan flashback sih, kita bawa-bawa sejarah deh, kita bawa-bawa sejarah. Coba. Apa? Kalau dulu orang-orang perjuangan sama orang-orang pahlawan itu selalu cowok nggak? Enggak sih. Enggak. Salah satunya contohnya adalah R.A. Kartini. Tapi paling banyak Yakin. cowok kan. Juga. Iya. Tapi Tapi apakah ada cewek yang mau rela untuk haknya itu, bukan haknya ya, kayak dia merendahkan diri tapi untuk perjuangan bangsanya gitu loh. Iya. Iya sih. Dan setahu gue juga pernah di TikTok tuh lewat yang kayak artis-artis pakai kebaya, terus dia tuh kayak demo gitu
memperjuangkan apa ya untuk memperjuangkan feminisme itu sendiri Gue dan setuju. tentang batik itu. Gue setuju. Gue setuju mereka memperjuangkan soalnya mereka tuh pakai kebaya cantik-cantik tuh. Ya bener nih supir. Supir. Keluar Oh, aja gestar. supir. Jangan. Gue nih gara-gara Daryl kan gue jadi lupa mau ngomong apa. Aduh. Supir. Oh ini nih. Jujur, sorry banget zaman dulu. Tapi kan lu kan ngomongin zaman dulu. Maaf banget buat para wanita-wanita nih. Zaman dulu kan wanita akrabnya zaman dulu ya. Akrabnya cuman buat di itu-ituin orang-orang penjajah-penjajah gitulah. Iya, disalahgunakan. Nah, itu Penindasan lah, penindasan. di situ mungkin masuk tuh teori feminisme buat gua. Betul. Harusnya sebenarnya nggak kayak gitu. Iya. Nah, itu makanya gua udah mulai terbuka nih. Jadi maksudnya di bagian-bagian itu Iya. ya sebenarnya feminisme nggak harus selalu ada sih kalau menurut gua. Iya. Di case tertentu aja gitu. Jadi kayak ada bisa kayak yang tadi lah yang gue bilang yang zaman dulu gitu-gitulah. Itu menurut gua feminisme boleh dipakai di situ. Cuman tetap kalau kerja ya Balik lagi nih. sebenarnya kerja Tergantung bidangnya. iya tergantung bidang dan menurut gua sih apa ya? Ya tergantung mereka kuat atau enggak ya sih. Di dalam hubungan ya, kalau untuk dalam hubungan menurut gua Itu masalah pribadi. iya itu masalah pribadi Masalah sih. relasi. Ya itu pilihan juga Iya, gitu. pilihan. Sebenarnya itu pilihan. Jadi ya oke lah, gua udah mulai Open minded. bisa menerima feminis itu lah. Jadi kesimpulannya apa nih dari podcast kita ini kali ini nih? Kesimpulannya Vincent akhirnya open minded juga. Enggak. Bukan. Ya itu Bisa feminis. itu salah satunya. Cuman mungkin apa nih dari yang tadi kita udah ngomongin udah ngalor ngidul udah nggak tahu kemana nih sampai kita udah sampai di peak mana udah puter balik lagi kita. Udah muter lagi nih, udah jembatan lagi nih, dikit lagi udah jembatan loh tadi tuh. Udah lewat. Nah, apa nih jadi kesimpulannya? Siapa yang mau ngomong nih? Ntar gue juga nambahin buat gue lah. Kita satu-satu aja kali satu-satu. satu ya. Awalin dari cewek-cewek dulu lah. Iya, ada cewek-cewek dulu karena nih ngomongin cewek-cewek. Tuh kan gak kesetaraan gender nih kalian nih. Wah, parah. Maksudnya kenapa emang cewek-ceweh duluan? Lah, ladies first. Justru Ladies mereka first. menghargai Mana, wanita. mana. Ibu salah Justru pengertiannya. mereka menghargai wanita. Salah. Ngejok saja, ngejok. Biar lucu aja. Biar lucu aja. Iya, biar lucu. Kidding only. Just kidding. Ayo Queen. Oke, jadi menurut gua yang kalau menurut gua ya yang Vincent bilang itu benar. Kalau misalnya menurut gua yang Vincent bilang itu tadi benar bahwasannya Enggak ada lampu, Cok. bahwasannya Aduh, Pak Supir. Ayo ini. Oke, jadi menurut gua feminisme itu memang tidak selalu harus terpakai. English 1, English first. Yes. Oh, iya, sorry. Jadi memang feminisme itu tidak selalu harus terpakai. Tapi kalau misalnya kita bilang feminisme itu tidak selalu terpakai, bukan berarti feminisme ini menjadi suatu candaan atau suatu pemikiran bahwasannya cewek ini selalu lemah gitu. Kalau menurut aku. Oke, dari Michelle ya, Madam Michelle. Ya apa ya? Hidup perempuan. Lu itu doang gitu. Ayo dah, sekarang dari kan gua kan yang Girl power. awalnya anti, jadi gua yang terakhir dah. Ya. Coba yang lain dulu. Iya, Ya real. ada dulu. Ya udah, supir yang aneh dulu. Boleh deh supir dulu deh, gimana? Soalnya ada yang ngajak terus lagi. Ya, yang serius ya kali Nah, ini. ya, jadi menurut gua kesimpulannya terserah wanita mau ngapain, yang penting menurut mereka kuat dalam hal itu, mereka bisa dalam hal itu atau bidang itu. Kalau masalah kayak tadi misalnya wanita dalam rumah tangga kerja atau enggak, itu masalah mereka pribadi, masalah relasi mereka pribadi. Tapi ya udahlah, terserah mereka. Benar sih. Oke, Ya, dari siapa mereka dulu deh, gue terakhir lah. Ya. Siapa kek? Ya. Gua feminisme itu harus tetap ada supaya terjadinya keseimbangan itu loh nah, di ranah sosial.
supaya yang patriarki itu mungkin sadar. Oke. Lanjut dong. Ya gue nambahin dikit aja. Ya intinya apa? Belum ngomong. Apaan sih ya? Ya kita nggak boleh ngerendahin wanita lah. Iya, betul. Jangan Respect ngerendahin. banget. Harus respect. Juga Menghormati banget nih gue. harus menghormati. Tuh. Iya. Coy. Ya. Gue bingung mau ngomong apa lagi ya. Makasih Ayo, ya. Ajan. Nah ini nih. Oke, jujur ini terakhir dari gue ya. Iya. Dari yang si tadinya anti dulu kan. Sekarang udah mulai terbuka lah. Oke, jadi menurut gua sih ya seperti yang gue bilang tadi, feminis nggak harus selalu dipakai di gimana ya? Pokoknya feminis tuh ada di case tertentu lah menurut gua. Karena nggak pastinya ada yang nggak bisa cewek perbuat tapi cowok bisa. Wih, bentar ini apaan rame-rame? Batavia. Oh ini lagi foto. Oh, mereka lagi foto. Wih, Ya, hai, rame-rame. cheers. 1, 2. Malu Pak Supir. Oke nih. Pak Supir mah. Aduh, geser dikit nih. Oke, lanjut. Jadi menurut gua nggak harus dipakai setiap saat lah. Tapi emang jujur feminis itu ada gunanya lah, ada gunanya pasti untuk cewek karena ya yang kita bisa tahu cewek secara fisik ya nggak sama kayak kita lah, nggak sama kayak cowok. Jadi pasti ada case tertentu feminisme itu harus dipakai gitu. Jadi menurut gue sih kayak gitu sih. Menurut gue kayak ya emang kesetaraan harus ada. Tapi kesetaraan ya nggak selalu harus setara banget. Berarti misalnya kayak main basket, main bola, tapi cowok sama cewek bareng gitu kan kayak menurut gue nggak bisa. Gitu. Karena kan secara tadi ya lewat lagi kita tempat orang-orang cheese. Secara fisik sih kalau gue ngeliatnya secara fisik sih karena ya berbeda gitu. Jadi dari gue sih itu sih. Oke, mungkin Udah panjang. kayak udah deh. Thank you Jadi ya. kepanjangan udah sampai 40 menitan. Ya udah. Bas. Oke, kali ini kita tutup podcast kita kali ini. Enggak usah. Oke, jadi terima kasih sudah menonton podcast kita. Buat Pak Sopir ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Nanti. Pak Sopir. Woi, Kan Pak Sopir Pak kan. Sopir marah, Pak Sopir. Makasih banyak buat Pak Sopir. Makasih banyak untuk Pak Makasih, Sopir, makasih banyak. Makasih udah jadi guest star lah. Makasih buat Mr. Diko yang udah ngasih tugas kita ini ya. Makasih Nut. Makasih Semoga Lumayan. ditonton sampai akhir. Iya, lumayan bikin membuka mindset baru lah. Asik. Terus apa dulu ya? Terima kasih untuk pick juga. Wih. Kita udah muter-muter nih, asik banget nih. Kita ini udah Chinatown nih kayak kita nih. Udah sampai di tempat-tempat mana nih HP gua ya? Oh ini. Udah sampai ini pura apa namanya ini? Bukan pura ini. Chinatown. Ini namanya apa nih? Apa sih buat Pagoda. Pagoda. Ah, tuh udah sampai sini. Orang Cina di belakang. Oke, jadi sekian podcast dari kita. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. boleh ngomong kasar Ntar gua cut kan geng video. semuanya. And that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry. Won't you wait? You know it's too late. I'm on my own shit now. Let me tell you how it feels to be fucking great. Gila tuh view-nya enak banget ya. View di kamera. Keren sih kayak. Yoi, gila Kayak banget. mobil setengah doang anjir. Iya lagi. You need to be yourself. Love someone for loving you instead of someone really cool that makes your heart melt. Who knows what you truly felt? You're still my favorite girl. You better trust me when I tell you there ain't no one else more beautiful in this damn world. In this
my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Tapi cara bajunya yang tadi dress itu yang You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Gak ada, nggak ada. Dua-duanya adanya di sini. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. I say that I'm happy. I say that I'm happy, but no, 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 oh no, no. I still wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes sure they the one to think about as you lie awake. And I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan, and you'll be mine. But I still wanna break your heart and make you cry. I still wanna be your favorite boy. I wanna be the one. I might just be the one.